keselamatan itu bukanlah hasil dari usaha kita, tetapi keselamatan itu adalah anugerah Allah bagi kita yang berdosa ini dengan cara percaya, beriman untuk percaya kepada Kristus Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Anugerah Allah. Kadang kita merasa bahwa kita sudah selamat. Ketika kita merasa sudah menjalankan semua perintah Tuhan, atau kita melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar firman Tuhan dari apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Filipi 3 ayat 7 sampai ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di sini kita belajar bahwa Paulus sama sekali tidak membanggakan diri, padahal ia telah begitu taat, dan kita ketahui latar belakangnya, pengetahuannya tentang hukum Taurat dan semua tata cara ibadah telah ia lakukan sejak ia kecil dan sempurna tanpa cacat. Tetapi semuanya itu bagi Paulus bukanlah sesuatu yang membanggakan. Bahkan apa yang dianggap untung bagi manusia atau baginya, sekarang ini dianggap sebagai kerugian. Itu semua karena ia bandingkan dengan pengenalannya akan Kristus Yesus. Demikian juga dengan kita sekarang ini. Semua hasil dan prestasi yang telah kita capai, janganlah kita bangga-banggakan. Karena semuanya itu tidaklah ada artinya jika dibandingkan dengan pengenalan akan kasih Kristus pada kita. Saat Paulus mengenal Kristus, terjadi perubahan dari hidupnya. Termasuk namanya juga yang berubah dari Saulus menjadi Paulus. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 9 sampai 10. Filipi 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini Paulus menyadari bahwa berada dalam Kristus bukanlah hasil usaha manusia, termasuk mentaati hukum Taurat, tetapi karena iman percaya kepada Kristus yang merupakan anugerah yang Allah berikan kepada manusia melalui penebusannya di atas kayu salib. Dan ingat, ini hanya dapat kita terima hanya dengan cara kita percaya, kita beriman kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Sekarang kita tahu bahwa keselamatan itu bukanlah hasil dari usaha kita, tetapi keselamatan itu adalah anugerah Allah bagi kita yang berdosa ini dengan cara percaya, beriman untuk percaya kepada Kristus Yesus. Ketika kita sadar akan anugerah Allah tersebut,
maka tentunya kita tidak lagi membanggakan diri kita. Tetapi yang kita ingini adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Artinya adalah kita mengenal Yesus dan kuasanya. Dan pada akhirnya kita mau bersekutu dengannya. Termasuk kita rela untuk menderita atau berkorban. Seperti yang Yesus lakukan. Inilah yang membuat kita menjadi serupa dengannya dalam kematiannya. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil dari usaha kita, tetapi itu murni anugerah Allah bagi kita yang kita terima dengan iman. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Anugerah Allah. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami berusaha untuk memperoleh keselamatan dengan cara kami. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, Engkau rela untuk mati menggantikan kami di atas kayu salib. Dengan kami percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami boleh memperoleh keselamatan itu. Kami telah diangkat dari dosa kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas anugerah yang begitu indah bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami disadarkan begitu mahalnya harga yang Engkau bayarkan untuk menebus dosa kami. Dan dengan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar, biarlah ini menjadikan kami untuk tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.